manusia, dan tempat. Keduanya adalah suatu hal yang tidak akan dapat dipisahkan. Sebesar apapun usahamu, sekuat apapun tenagamu, tak akan ada yang dapat memisahkan kedua hal tersebut. Tak akan ada yang dapat memisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Seberapa pentingkah tempat itu? Tentu ini sangat penting. Dan apakah tempat itu? Tempat ini adalah tanah air. Tanah air adalah tempat di mana seseorang lahir dan dibesarkan. Tempat di mana seseorang menjalani hidup. Tempat di mana seseorang memiliki ikatan emosional dengan negara yang dipijaknya. Tempat di mana seseorang mencari dan menemukan identitas asli dari dirinya. Tempat ini adalah tanah air. Sebegitu penting tanah air bagi kehidupan manusia. Jika tidak ada tanah air, di manakah kita akan tinggal? Di manakah kita akan tumbuh? Dan di manakah kita akan menjalani kehidupan lanjutan kita? Halo semuanya. Berbagi ilmu adalah suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Berkenalan dengan orang baru adalah hal yang sangat menyenangkan. Apalagi jika orang yang kita kenali memiliki perbedaan dengan kita. Tentunya kita akan memiliki wawasan yang lebih luas tentang itu. Dalam kesempatan kali ini dan dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang paham kebangsaan, rasa nasionalisme, dan menjaga keutuhan NKRI. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Delta Revitria. Semoga dengan video penjelasan saya kali ini, Anda dapat memahami arti dari nasionalisme dan kesatuan NKRI. Dan Anda tentunya harus menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mantap terus! Pada pembukaan video tadi, saya telah menjelaskan sedikit tentang istilah dari tanah air. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap makna dari tanah air. Yang pertama, saya akan menjelaskan tanah air secara harfiah. Nah, secara harfiah sendiri, tanah air adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu tanah dan air. Kata tanah merujuk pada dataran atau wilayah geografis suatu negara. Sedangkan kata air merujuk pada wilayah perairan yang dimiliki oleh negara tersebut, baik berupa sungai, danau, maupun lautan. Jadi, secara singkat, tanah air menggambarkan wilayah geografis suatu negara yang terdiri dari dataran dan air. Nah, itu adalah penjelasan dari tanah air secara harfiah. Akan tetapi, kita memiliki penjelasan lain mengenai tanah air itu. Mau tahu? Ikuti terus. Lebih dari sekedar aspek geografis, tanah air juga mencakup ikatan emosional, budaya, dan sejarah yang dimiliki oleh individu. Hal ini memberikan rasa cinta, identitas, kesetiaan, dan tanggung jawab terhadap tanah air. Konsep tanah air sering dihubungkan dengan kesetiaan terhadap negara, partisipasi dalam kehidupan politik, penghargaan terhadap tradisi dan budaya, serta masyarakat di dalamnya. Penting untuk dicatat bahwa konsep tanah air dapat bervariasi di berbagai budaya dan konteks. Namun pada dasarnya, tanah air adalah istilah yang merujuk pada negara atau tempat yang dianggap sebagai rumah dan identitas individu atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, sedangkan untuk materi yang akan saya bahas dan akan saya berikan pada kalian adalah
mengenai tentang paham kebangsaan dan nasionalisme serta menjaga NKRI. Untuk pembukaan materi kali ini, saya akan membahas tentang paham kebangsaan. Jadi, kalian tahu tidak kebangsaan itu apa? Nah, akan saya jelaskan. Jadi, kebangsaan adalah konsep yang merujuk pada kesatuan dan identitas sekelompok orang yang merasa memiliki ikatan bersama berdasarkan aspek-aspek tertentu, seperti budaya, bahasa, sejarah, agama, nilai-nilai, dan aspirasi politik. Konsep kebangsaan seringkali terkait dengan konsep negara dan patriotisme. Menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan tidak berdasarkan satu daerah tertentu seperti Pulau Jawa, tetapi mencakup semua pulau di seluruh Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia mencintai dan turut menjaga keutuhan NKRI. Bapak Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah mengatakan bahwa pendek kata, bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan yang hidup di atas daerah kecil seperti Minangkabau atau Madura. Tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik telah ditentukan untuk tinggal di kesatuan pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian, seluruhnya. Orang-orang yang memiliki kebangsaan yang sama sering merasa memiliki ikatan yang kuat satu sama lain dan memiliki tanggung jawab dan kewajiban kolektif terhadap bangsa tersebut. Dari sanalah pemahaman terhadap makna kebangsaan mengantarkan pada sikap nasionalisme yang menghendaki rasa ingin bersatu, persatuan perangai, dan nasib. Dalam pemahamannya yang lebih luas, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya nasionalisme. Sebelum itu, saya akan menjelaskan arti dari nasionalisme itu sendiri. Jadi, nasionalisme adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat. Sikap nasionalisme juga harus ditanamkan sejak dini. Pentingnya sikap nasionalisme membuat siapa saja wajib mengetahui apa itu nasionalisme yang sesungguhnya. Mengetahui lebih dalam tentang makna dari nasionalisme ialah sebuah keharusan bagi siapa saja yang cinta terhadap negara. Maka dari itu, mari kita mengenal lebih dalam tentang makna dari nasionalisme. Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Merujuk pada kata aslinya, bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini, tentu sangat jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budaya masyarakat maupun tatanan yang ada pada negara tersebut.
Pada pemahaman Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa dengan tetap menjaga perdamaian yang ada di dunia. Baik, setelah mengenal pengertian-pengertian dari nasionalisme, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang tujuan dari sikap nasionalisme. Tujuan dari sikap nasionalisme beberapa di antaranya. Yang pertama adalah menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa yang dimilikinya. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota negara. Yang keempat, berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan yang terakhir, untuk menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Nasionalisme juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk memperkuat identitas budaya, sejarah, dan nilai-nilai suatu bangsa. Ini melibatkan mempromosikannya bahasa nasional, warisan budaya, tradisi, dan simbol-simbol nasional. Nasionalisme juga dapat berfokus pada pengembangan ekonomi nasional. Ini melibatkan melindungi industri dalam negeri, mendorong investasi dalam sektor strategis, dan mempromosikan kemandirian ekonomi untuk kemakmuran nasional. Penting untuk dicatat bahwa sementara nasionalisme dapat memiliki tujuan yang positif, seperti mempromosikan persatuan, terlalu ekstrim dalam bentuknya dapat menyebabkan konflik etnis atau kebencian terhadap kelompok lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara nasionalisme yang sehat dan menghormati keberagaman. Setelah membahas tentang tujuan dari nasionalisme, mari kita identifikasi ciri-ciri dari nasionalisme. Nasionalisme memiliki banyak sekali ciri-ciri. Menurut Dr. Andes Sudjo, ciri-ciri nasionalisme adalah adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang bersifat nasional, adanya perjuangan yang dilakukan bersifat nasional, serta nasionalisme lebih menjunjung tinggi pikiran hingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, dan memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tata. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. Yang pertama, mempelajari dan menghargai sejarah negara. Seorang yang nasionalis akan berusaha untuk memahami sejarah negara mereka, termasuk peristiwa penting, tokoh-tokoh bersejarah, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya dan tradisi negara tersebut. Yang kedua adalah menghormati simbol-simbol nasional. Menunjukkan penghargaan terhadap simbol-simbol nasional seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, atau pahlawan nasional adalah tanda nasionalisme. Hal ini bisa tercermin dalam menghormati dan menghargai simbol-simbol ini
dengan tidak melakukan penodaan atau pelecehan terhadap mereka. Yang ketiga adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Seorang nasionalis akan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan kemajuan negara mereka. Ini bisa meliputi kegiatan sosial seperti kerja sukarela, kegiatan politik seperti memilih pemimpin yang baik, atau berkontribusi dalam perdebatan dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi negara. Yang keempat adalah membeli produk dalam negeri. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa nasionalisme adalah dengan mendukung perekonomian dalam negeri melalui pembelian produk-produk lokal. Dengan memprioritaskan produk dalam negeri, seseorang dapat membantu memperkuat industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Yang kelima, ada menghormati keanekaragaman budaya. Sebagai nasionalis, seseorang harus menghormati dan mengapresiasi keanekaragaman budaya yang ada di negara mereka. Ini mencakup menghargai berbagai suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda, serta berupaya untuk mempromosikan persatuan dan solidaritas di antara mereka. Yang keenam, ada berpartisipasi dalam kegiatan olahraga internasional. Ini tentunya dilakukan oleh atlet-atlet nasional untuk mendapatkan suatu penghargaan di ajang internasional. Dukungan terhadap tim nasional dalam acara olahraga internasional seperti Olimpiade atau Piala Dunia merupakan tanda nasionalisme. Mendukung atlet-atlet negara sendiri dan merayakan keberhasilan mereka membantu memperkuat identitas nasional dan membangun semangat kebangsaan. Yang ketujuh ada menghormati dan mematuhi hukum negara. Seorang nasionalis akan menjunjung tinggi hukum negara dan mematuhi aturan yang berlaku. Ini termasuk ketaatan terhadap lalu lintas, pembayaran pajak yang tepat waktu, serta tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau merugikan negara. Yang kedelapan, ada berpartisipasi dalam kegiatan untuk kebaikan masyarakat, seperti mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kampanye kebersihan, kegiatan amal, atau penggalangan dana untuk tujuan sosial adalah tanda nasionalisme. Dengan membantu sesama dan menjaga keharmonisan sosial, seseorang dapat berkontribusi pada kemajuan negara mereka. Yang selanjutnya, ada menghormati bahasa dan budaya nasional. Menggunakan bahasa nasional dengan bangga dan menghormati budaya lokal adalah contoh perilaku nasionalisme. Anda dapat berbicara dengan bahasa nasional dalam interaksi sehari-hari dan mengenali dan mengapresiasi adat istiadat serta tradisi yang ada dalam budaya negara Anda. Yang 10, ada mengikuti perkembangan politik dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Menjadi warga negara yang aktif dan terlibat dalam proses politik adalah tanda nasionalisme. Melakukan riset tentang calon pemimpin, memilih secara bijaksana, dan terlibat dalam diskusi politik membantu membangun negara yang lebih baik. Nah, itu dia beberapa contoh dari sikap nasionalisme yang mungkin beberapa di antaranya bisa Anda lakukan, ataupun mungkin sudah Anda lakukan. Perilaku-perilaku ini dapat membantu membangun rasa kebanggaan, identitas, dan cinta terhadap negara dalam kehidupan sehari-hari. Pada sela-sela video kali ini, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai hubungan antara NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hubungan antara NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika sangatlah erat dan memiliki makna penting dalam konteks keberagaman dan persatuan di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto nasional Indonesia yang diambil dari bahasa Jawa kuno. Moto ini secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, atau banyak yang berbeda tapi satu juga. Moto ini mencerminkan prinsip dasar negara Indonesia yang menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia. NKRI adalah kerangka negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang mencakup Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu nilai penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
NKRI menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati dan melindungi kebebasan beragama, mengakui keberagaman budaya, dan menghargai perbedaan suku dan ras. Dalam prakteknya, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika saling melengkapi dan saling mendukung. Pancasila sebagai dasar negara menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama meskipun memiliki perbedaan dalam keyakinan, budaya, dan latar belakang lainnya. Konsep ini mendasari hubungan harmonis antara berbagai kelompok etnis, agama, dan suku di Indonesia, dan menjadi fondasi bagi kehidupan berdemokrasi dan kerukunan antar umat beragama di negara ini. Dengan demikian, NKRI sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beragam, tetapi tetap rukun dan bersatu. Hubungan antara NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah simbol penting yang menggarisbawahi prinsip-prinsip persatuan dan keberagaman yang menjadi dasar negara Indonesia. Itu dia informasi tambahan dari saya mengenai hubungan NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk menjaga kesatuan NKRI, dapat beberapa cara atau beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, menghormati keberagaman. Menghargai dan mengakui keberagaman budaya, suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia adalah langkah penting dalam menjaga kesatuan. Semua warga negara harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi, serta menghindari sikap yang memicu konflik atau ketegangan antar kelompok. Yang kedua, ada menerapkan Pancasila sebagai panduan. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang mengandung nilai persatuan, seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kerakyatan. Memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun institusional adalah kunci untuk menjaga kesatuan NKRI. Yang ketiga ada mengedepankan dialog dan komunikasi. Komunikasi yang baik dan dialog yang terbuka merupakan sarana penting dalam menjaga kesatuan. Membangun saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah, pemimpin politik, masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat lainnya dapat membantu mengatasi perbedaan dan membangun pemahaman yang saling menghormati. Yang keempat, ada mempromosikan persatuan nasional. Melalui pendidikan, media massa, dan kampanye sosial, penting untuk terus mempromosikan persatuan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, semangat gotong royong, dan cinta tanah air di seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, ada membangun keadilan sosial. Membangun keadilan sosial adalah langkah penting dalam menjaga kesatuan. Memastikan akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan, dan pelayanan publik bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang mereka adalah salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan sosial yang dapat memicu ketegangan antar kelompok. Yang keenam ada menjaga keamanan dan stabilitas. Menciptakan dan mempertahankan keamanan serta stabilitas di seluruh wilayah Indonesia adalah hal yang sangat penting. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjaga keamanan nasional, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Yang ketujuh, ada memperkuat devolusi kekuasaan, mendorong partisipasi aktif dan memperkuat devolusi kekuasaan ke tingkat lokal dapat membantu menjaga kesatuan. Memberikan otonomi yang memadai kepada daerah dalam hal pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat lokal dapat mempromosikan ikatan yang lebih kuat antara pusat dan daerah. Jika kita tidak menerapkan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, dapat timbul beberapa konsekuensi negatif yang dapat berdampak pada kesatuan dan stabilitas NKRI. Berikut beberapa hal yang akan terjadi jika Anda tidak menerapkan sikap nasionalisme. Yang pertama tentunya ada ketidakharmonisan sosial.
Tanpa sikap nasionalisme yang kuat, masyarakat cenderung berfokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini dapat memicu konflik antar kelompok, perpecahan, atau bahkan pertentangan yang lebih besar dalam masyarakat. Yang kedua, ada pelemahan persatuan. Nasionalisme memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan di antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan budaya, suku, agama, dan ras. Tanpa adanya sikap nasionalisme, persatuan tersebut dapat melemah dan menyebabkan terpecahnya bangsa menjadi kelompok-kelompok yang sangat terisolasi. Yang ketiga, mengabaikan kepentingan bangsa. Sikap nasionalisme mendorong individu untuk memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tanpa nasionalisme, orang cenderung tidak peduli atau acuh terhadap nasib bangsa dan tidak berpartisipasi dalam membangun dan memajukan negara. Yang keempat, ada ancaman terhadap keamanan nasional. Nasionalisme memperkuat kesatuan dalam menjaga keamanan nasional. Tanpa sikap nasionalisme yang kuat, rasa solidaritas dan kepedulian terhadap keamanan nasional dapat menurun. Hal ini dapat memberikan celah bagi ancaman eksternal dan internal yang dapat mengganggu stabilitas negara. Yang kelima, ada kelemahan dalam menghadapi tantangan global. Dalam era globalisasi, bangsa-bangsa saling terhubung dan tergantung satu sama lain. Sikap nasionalisme yang sehat dapat membantu negara untuk bersaing dan beradaptasi dengan tantangan global. Tanpa nasionalisme, negara mungkin tidak mampu bersaing secara efektif atau menghadapi tantangan yang kompleks dari skala global. Dalam konteks NKRI, menjaga sikap nasionalisme yang sehat adalah penting untuk mempertahankan persatuan, keberagaman, dan stabilitas negara. Nasionalisme yang diimbangi dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, menghormati dan mengakui keberagaman dapat menjadi landasan kuat bagi negara Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Nah, sekian materi-materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi-materi ini dapat membantu Anda untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Terima kasih, sampai jumpa kembali.